Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Bagaimana kabar hari ini Bapak Adit? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat. Cuma ini memang agak galau beberapa hari terakhir ini Pak. Oh iya. Kalau begitu mari masuk ke dalam dulu ya. Oh, nggih Pak, siap. Silakan Pak, monggo Ya, duluan. silakan duduk Mas Adit. Monggo Mas Adit. Duduk Terima di situ kasih, depan. terima Ya, kasih Pak Ari. Nggih Pak ya. Ari. Ini satu dua ini mau sedikit cerita, boleh ya Pak Ari ya? Boleh, boleh silakan Pak Adit. Iya, ini lagi agak galau nih loh Pak, beberapa hari ini. Apalagi masalah pembelajaran di kelas. Nah, boleh dengar. Silakan Pak Adit dilanjutkan. Iya, ini loh Pak tentang pembelajaran bahasa Inggris di kelas itu loh Pak. Boleh saya mendengar ceritanya Pak? Mungkin saya bisa sedikit membantu atau menemui kenali masalah Pak Adit di pertemuan hari ini. Jadi begini Pak Ari, saya itu kalau boleh cerita kegiatan pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan anak-anak yang belajar bahasa Inggris ini Pak. Rasa-rasanya kok dalam ngajar, pembelajaran, apalagi yang saya berikan beberapa bulan ini itu kok agak bosen gitu Pak. Metode yang saya sampaikan tahun ini kok selalu mirip gitu seperti tahun-tahun sebelumnya atau kemarin-kemarin. Terus tidak ada apa ya, kok saya itu nggak ada perkembangan begitu. Saya rasanya kok ngulang latihan yang itu saja. Terus takutnya itu anak-anak menjadi ndak antusias gitu loh Pak dalam belajar bahasa Inggris, khususnya kalau ngomong atau speaking bahasa Inggris begitu. Mungkin ini kebetulan ketemu dengan Pak Ari, boleh ndak membantu saya, apalagi kalau coaching hari ini saya butuh beberapa masukan untuk menjadi lebih baik ke depannya Pak. Baik, kalau begitu hari ini kita akan mencari tahu dan menemukan kenali apa ya Pak? Eh, Apa ya Pak ya? Saya inginnya di akhir pembicaraan ini saya mendapatkan insight atau pencerahan begitu Pak tentang pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya Pak. Nah, nah boleh tahu tidak apa kira-kira pembicaraan hari ini ya, akhirnya kemana ya Pak? Ya Pak Ari, mudah-mudahan setelah selesai sesi ini saya itu dapat segera melakukan perbaikan-perbaikan diri dan pengembangan diri sehingga saya menemukan atau mencari solusi secepatnya sebelum melakukan pembelajaran di minggu depan Pak atau seminggu ke depan. Baik Pak Adit, jika saya boleh menanyakan pulang-pulang Pak Adit dalam pembelajaran di kelas seperti apa ya? Seperti ini Pak, dalam pembelajaran itu yang saya ampuh sekarang bahasa Inggris Pak ya. Saya itu sudah all out Pak. Saya sudah sangat yakin mereka mampu melakukan pembelajaran dengan lebih baik. Mereka Ya, sangat bisa untuk diberi metode-metode yang variatif sebenarnya Pak. Dan aktivitas-aktivitas yang mengedepankan pembelajaran kontekstual Pak. nah kalau begitu yang menjadi kegalauan Pak Adit di awal sesi tadi apa ya? Menurut saya ini Pak, metode saya Hmm, yang saya gunakan 3 tahun terakhir ini kok sama. Itu saja yang tadi saya bilang Pak. Seperti kalau dianalogikan ini, kalau saya makan lodeh di warteg begitu Pak ya. Setiap hari oh ya makannya ya. itu saja. Terus lidah saya itu sampai keluh sama hambar gitu Pak. Nah, Ya, ya, ya. perasaan itu yang saya rasakan sekarang Pak. Bosen gitu loh Pak, menurut saya. Sebentar Pak Adit ya, menurut Nggih. Bapak pelajarannya membosankan itu maksudnya gimana ya? Nah itu tadi Pak, jadi saya itu rasanya kok enggak sekreatif dulu begitu Pak. Saya dulu kalau belajar itu kalau sudah berhasil, saya enggak perlu ngubah ya pakai itu saja gitu loh Pak, pakai yang sudah berhasil Oh itu. ya ya. Saya tuh rasanya selain kayak Anode tadi Pak, saya tuh kayak robot begitu Pak. Terus yang sudah menjalankan latihan-latihan atau yang sudah diprogram. Nah, kegalauan saya, apakah anak-anak yang lain juga merasakan sama ya, Pak ya? Karena saya lihat itu ada yang dulu mendapatkan materi yang sama, kok mereka itu merasa biasa-biasa saja. Saya juga akhirnya merasa gagal, Pak, begitu ketika mengajarkan materi yang esensial,
terus saya lihat karakter mereka atau pembelajaran mereka itu nggak muncul gitu Pak. Begitu ya Pak Adit ya. Adakah rencana Pak Adit untuk mengatasi hal tersebut? Kalau saya sih Pak mencoba memakai atau mengembangkan ini Pak metode pembelajaran yang melibatkan aktivitas anak yang jadi lebih menyenangkan, atau mungkin Pak saya dengar itu dari teman-teman ini Pak, karena teman-teman sekarang kan lagi eksis-eksisnya Pak, lagi viral-viralnya begitu di YouTube sama platform itu loh Pak, yang dari Mas Menteri itu loh Pak, platform Merdeka Iya, Mengajar iya, ya iya, Pak ya. iya. Itu Iya, mereka betul. mencoba menggunakan beberapa metode yang aktif dan menarik dan bermakna Pak. Saya ingin mencoba melakukan Oh, itu sih Pak. Menurut Pak Ari bagaimana? bagus itu Pak Adit. Bapak sudah mencoba memecahkan dan merencanakan dengan sendiri. Jadi tujuannya sekarang adalah pembelajaran yang berbasis proyek ya Pak Adit ya. Kalau J. menurut Pak Adit itu baik, bagaimana ukuran keberhasilan pembelajaran itu? Saya mungkin Pak ini nantinya mengukur melalui keaktifan siswa mungkin Pak. Dan juga salah satunya saya ingin melihat aktivitas siswa yang sebelumnya itu hanya ngerjakan saja, latihan soal saja, itu mungkin bisa berubah menjadi lebih meriah gitu Pak, lebih menyenangkan, terus kegiatan-kegiatan itu bermakna sama anak-anak gitu Pak Ari. Bagus itu Pak Adit. Sebuah solusi yang bagus itu Pak. Bagaimana kemungkinan apa-apa namanya solusi yang terbaik atau hambatan-hambatan yang menghalangi untuk meraih tujuan itu Pak Adit? Apa ya Pak ya? Oh nggih, ada kepikiran nih Pak. Untuk solusinya akan saya coba pembelajaran di berikutnya nih Pak ya. Di RPP akan Ya, saya coba RPP itu menggunakan model pembelajaran berbasis proyek Pak. Saya sudah mulai belajar-belajar ini Pak. Nanti mungkin ya, anak-anak saya akan minta membuat satu proyek dari mata pelajaran atau materi tertentu Pak di bahasa Inggris. Terus hambatannya ini Pak ya, saya mungkin harus menyiapkan FPPT Pak yang interaktif, terus menyiapkan bahan-bahan Pak. Karena saya inginnya melakukan prosedur teks. Jadi prosedur teks itu seperti memasak begitu Pak. Eh, hmm, Membayangkan saya itu kalau di dalam kelas mungkin mereka akan lebih meriah, menarik gitu. hmm. Apalagi ya Pak ya. Ini mungkin hambatannya, mungkin saya ketika menyampaikan mudah-mudahan anak-anak saya harapkan menjadi senang dan gembira Pak. Karena ketika Ya, melakukan ya, masak dan praktik di kelas itu pasti heboh begitu Pak ya. Dan ya itu bagus mungkin itu. Pak. Iya. Baik itu saya keren Pak Adit. Terima kasih Untuk Pak. Terima kasih. melakukan pembelajaran yang Pak Adit rencanakan, apa strategi yang Anda lakukan dan jangka waktunya berapa lama Pak Adit? Untuk keberhasilan rencana ya Pak ya. Mudah-mudahan sesuai Iya Pak. Kalau betul. di RPP itu saya coba rencanakan 4 sampai 5 kali pertemuan Pak. Jadi ke depan mungkin selama 2 atau 2,5 minggu Pak, diawali dengan teori, terus kegiatan-kegiatan awal, terus diakhiri dengan praktek atau presentasinya anak-anak Pak. Mudah-mudahan nanti kalau waktunya sempat akan dikomentari oleh teman-temannya sesama begitu, teman-teman sekelas. Walaupun ini mendekati akhir semester sih Pak, tapi saya yakin itu bisa terlaksana. Ya, bagus Pak Adit ya. Di salah satu komitmen yang baik Pak Adit, setelahnya kira-kira bagaimana tindak lanjut Pak Adit untuk kedepannya? Nah itu Pak, Nah, sebenarnya ya, sebagai ini Pak, sebagai awal ini Pak, ini saya punya harapan sebagai awal. Sebelumnya itu kan saya pakai CTL Pak. CTL itu catat ya, sama tinggal dan lungo Pak, catat betul. tinggal lungo begitu. Nah Ya, istilahnya mereka itu anak-anak hanya pakai LKS, ya saya duduk begitu tanpa beberapa aktivitas Pak. Nah mudah-mudahan dengan kegiatan proyek ini siswa lebih semangat Pak, pun juga saya lebih antusias dalam mengembangkan pembelajaran dan mengubah proses berpikir saya, Pak. Sehingga saya merasa tidak kaku, monoton, terus hanya pakai satu metode saja ketika dalam pelajaran. Dan mudah-mudahan ini berlangsung sampai tahun depan, Pak. Karena saya mempunyai harapan di tahun pembelajaran akan datang, saya ingin mengembangkan metode saya ini sehingga lebih variatif
dan paikem gembrot, Pak. Wah menarik itu. Apa ya paikem gembrot itu? Wah, Saya kok mendengarnya kali ini. iya. Oke, oke. Ya, ya, ya. Paikem gembrot itu ini Pak singkatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, gembira dan berbobot Pak. Oh, bagus kalau begitu Pak Adit. Tapi boleh enggak tindak lanjutnya diulangi kembali komitmennya? Ya Pak, oke. Nanti saya berjanji Pak untuk menggunakan metode ini secara kontinu. Dan ketika nanti di masa akan datang, saya akan coba mengembangkan ini sebagai basis, Pak. Setidaknya metode saya ini saya akan gunakan lagi di tahun ajaran depan, Pak. Biar lebih berkembang begitu, Pak. Ya, itu solusi yang terbaik Pak Adit. Bisa dilakukan untuk pembelajaran di tahun yang akan datang? Betul, Pak, betul itu. Jadi saya insya Allah akan menggunakan itu di pembelajaran tahun depan, Pak. Ini kelihatannya saya sudah mendapatkan jawabannya. Ini terima kasih bantuannya Pak Ari. Ini semakin apa ya mendapatkan insight dari coaching hari ini. Terima kasih, terima kasih. Ya, bagus Pak Adit. Sama-sama Pak Adit. Mari kita pulang kalau gitu Pak Adit ya. Hari kita kan sudah sore. Dan Iya, waktunya Pak. juga pulang. Iya, Terima kasih Pak Adit ya. Selamat sama-sama. bertemu di belakang nanti ya. Ya. Nanti saya akhiri, mari kita pulang bersama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Ngobrol nggak kerasa ini sama Pak Ari. Terima kasih sekali lagi, Iya. Pak. Assalamualaikum Iya, Pak warahmatullahi Adit. wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam.